Bab 2 Ada berapa banyak kekayaan di dalam rekening? Mengapa orang ini begitu tidak tahu malu? Yang Siki berjalan ke depan pintu dengan ekspresi kecewa di wajahnya. Dia mencoba untuk membuka pintu ruang VIP. Tetapi pintunya telah terkunci di dalamnya. Halo, di dalam ruang VIP manajer operasional bersandar di sofa dengan santai sambil melihat ponsel. Ketika mendengar pintu tiba-tiba terbuka, dia segera duduk dengan tegak. Biasanya ketika nasabah VIP datang, manajer lobi depan yang Siki akan memberitahukannya terlebih dahulu. Tetapi apa yang terjadi pada hari ini? Manajer tanpa sadar berdiri dan berjalan mendekati Qin Lang. Sebagai manajer operasional, dia telah mengetahui semua nasabah VIP di tangannya yang berjumlah 31 orang. Dia ingin menyapanya untuk menghilangkan pengaruh postur tubuhnya yang tidak senonoh. Tetapi ketika dia melihat Qin Lang, ekspresinya malah menjadi lambat. Dia sangat yakin di dalam hatinya bahwa Qin Lang bukanlah nasabahnya, ataupun kerabat dari nasabahnya. Maaf, Anda dengan. Ketika melihat anak muda yang berusia 20 tahun itu, manajer benar-benar tidak dapat memahami siapakah dia. Aku datang ke sini untuk menarik uang. Qin Lang langsung membahas ke topik pembicaraan dan melaporkan tujuannya. Apakah Anda memiliki kartu tertinggi kami? Ekspresi Qin Lang yang tenang membuat manajer merasa semakin curiga. Para nasabah VIP yang menangani bisnis di ruang VIP memiliki setoran setidaknya 30 juta yuan. Sedangkan anak muda ini jelas tidak memilikinya. Tetapi mengapa dia masih begitu tenang? Tidak ada. Qin Lang mengakuinya dengan terus terang. Maaf, Tuan. Kami tidak bisa memprosesnya tanpa kartu. Apakah kamu masih punya hal lainnya? Manajer benar-benar merasa lega ketika mendengar tidak ada dan sapaannya diubah menjadi kamu. Secara langsung, anak muda ini pasti sudah gila. Mengapa yang Siki berani untuk membiarkannya masuk? Pada saat rapat di hari Senin, masalah ini harus dibicarakan. Kalian memiliki pengenalan melalui sidik jari di sini, bukan? Qin Lang tiba-tiba bertanya demikian. Benar, manajer itu terkejut. Sistem pengenalan sidik jari yang diperkenalkan oleh bank digunakan oleh keluarga dan serikat perusahaan yang terkaya. Hanya ada segelintir orang yang dapat memasukkan sidik jari ke dalam sistem ini. Setidaknya di cabang kota Jinling. Belum ada orang yang menggunakannya sampai sekarang. Apakah Anda ingin menggunakannya? Manajer itu menyapanya dengan Anda. Secara tidak disengaja, Lia. Qin Lang mengangguk. Manajer itu curiga sesaat. Qin Lang sama sekali tidak terlihat seperti orang kaya. Mungkinkah dia benar? Benar orang yang bisa menggunakan sistem pengenalan sidik jari. Jujur saja, manajer itu masih merasa 99,99% tidak percaya. Tetapi setelah memikirkannya selama beberapa detik, akhirnya dia memutuskan untuk membiarkan Qin Lang mencobanya. Tetapi bagaimana jika itu benar-benar terjadi? Segera, manajer mengeluarkan perangkat identifikasi sidik jari, yang tidak pernah digunakan dari brankas. Anda bisa meletakkan jari tangannya di sini. Manajer itu menunjukkannya kepada Qin Lang. Qin Lang meletakkan ibu jarinya di area verifikasi. Bip. Perangkat menyalakan lampu merah yang menyilaukan dan layar LCD menampilkan tulisan, sidik jari tidak direkam. Tiba-tiba, ekspresi manajer itu menegang dan matanya melontarkan rasa permusuhan. Ponsel yang berada di tangannya berhenti dan bersiap menelepon 110 untuk melapor polisi. Jangan panik, Qin Lang berkata dengan cepat. Mungkin aku telah salah ingat. Aku akan mencoba dengan jari telunjukku lagi. Manajer mulai menyeringai. Berpura-pura lagi. Apakah bisa dengan trik ini? Jika ibu jari tidak bisa, ganti dengan jari telunjuk, dan jika jari telunjuk tidak bisa, apakah harus ganti dengan jari tengah? Setelah 10 jari tangan telah dicoba,
Sudah saatnya untuk jari kakinya, bukan? Manajer mengambil keputusan bahwa jika kali ini tidak bisa juga, dia langsung melapor polisi untuk menangkap Qin Lang. Saat dia memikirkannya, Qin Lang telah menekan jari telunjuknya ke area verifikasi. Bip. Perangkat menyalakan lampu hijau dan layar LCD menampilkannya tulisan, "Verifikasi berhasil. Nomor akun keluarga adalah 01 dan nomor akun verifikator Qin Lang adalah 01104. Wajah manajer langsung menjadi sangat terkejut. Dia menatap Qin Lang dengan tidak percaya. Kemudian berdiri sambil memaksakan senyumannya. "Tuan Qin, maaf. Saya lalai tadi. Saya adalah manajer operasional di cabang Citibank. Chehui berharap atas perhatiannya untuk kedepannya." "Tidak apa-apa." Qin Lang berdiri, sambil berkata, "Bisakah aku sekarang melihat sisa saldo di dalam rekeningku?" "Silakan tunggu sebentar." Setelah selesai berbicara, Chehui duduk di depan komputer dan mengoperasikannya. Berdasarkan instruksi Chehui, Qin Lang menekan beberapa sidik jari lagi. "Sudah bisa, Tuan Qin." Chehui menekan tombol "Oke" di layar dan tabel akun Qin Lang telah muncul. Chehui mengarahkan jarinya ke nomor di bawah sisa saldo rekening di layar komputer dan berkata, "Tuan Qin, rekening pribadi Anda saat ini memiliki 14.800, salah." Chehui tiba-tiba menyadari bahwa dia telah salah menghitungnya. Sisa saldonya senilai 1.486.438.462 yuan. Setelah selesai membacanya, Chehui tidak tahan untuk menarik nafas. Seorang pemuda berusia 20 tahun seperti Qin Lang saat ini memiliki aset yang begitu besar. Ini adalah uang di mana hampir 99% orang di dunia tidak dapat mendapatkannya dalam hidup mereka. Qin Lang menatap angka di layar dan merasa aneh. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia harus cepat beradaptasi dengan identitasnya sebagai generasi kedua yang kaya. "Oh iya, Anda masih memiliki aset lainnya dan saya akan menunjukkan kepada Anda sekarang." Chehui menggunakan kursor untuk mengoperasi beberapa halaman berturut-turut dan akhirnya menekan tombol "Oke". Layar pemantauan 4x4 muncul di layar komputer. "Ini adalah layar pemantauan aset fisik Anda di tempat lain di dalam bank kami." Chehui menjelaskannya kepada Qin Lang, lalu menekan salah satunya, dan layarnya muncul mobil sport. Pojok kiri atas menampilkan tanggal 25 Februari tahun 2019 jam 10, pukul 11.12 di Bank Cabang Den Haag, Belanda. Pojok kanan bawah menampilkan tulisan Ferrari Pagani Huayra. Chehui menekan gambar lainnya untuk Qin Lang. Bank Cabang Hawaii di Amerika Serikat. 95 buah gelang Dominica Ember biru dan 100 batang emas 2000 gram. Bank Cabang Nice di Perancis. 3 buah karya asli Picasso. 1 buku catatan Plato. 2 patung karya Rodin. Bank Cabang Cape Town di Afrika Selatan. 15 biji berlian 10 karat. 10 buah produk gading gajah. 20 batang batu bata emas 5000 gram. Ketika melihat aset Qin Lang di mana-mana, mata Chehui hampir saja keluar. Dia belum pernah melihat orang yang begitu kaya seperti Qin Lang. Bahkan tidak pernah melihat orang yang mencapai 1/10 dari aset Qin Lang. "Oke, ajukanlah sebuah kartu untukku," kata Qin Lang saat Chehui sedang memikirkannya. "Baik, saya segera mengajukannya untuk Anda. Silakan tunggu sebentar." Chehui segera menyetujuinya. Kemudian dia pergi mengajukan kartu Qin Lang secara langsung. Hanya dalam waktu 10 menit, kartu tertinggi telah selesai diajukan. Chehui melihat kartu tertinggi ini, kemudian memikirkan aset Qin Lang dan merasa bahwa kartu ini terlalu menghina identitas Qin Lang.
Tak berdaya. Kartu paling tinggi yang dapat ditangani oleh Bank Cabang Jinling adalah kartu tertinggi semacam ini. Chehui mengulurkan kedua tangannya untuk memberikan kartu tertinggi ini ke depan Qin Lang. Tuan Qin, ini adalah kartu Anda. Baiklah. Terima kasih. Qin Lang mengambil kartu itu, lalu berterima kasih padanya dan berdiri untuk berjalan keluar. Tuan Qin, silakan tunggu. Bagaimana mungkin Chehui berani mengabaikan nasabah besar seperti Qin Lang? Dia harus mengantarkannya keluar secara pribadi. Tetapi sistem pemeriksaan aset di komputernya masih belum ditutup. Sedangkan mesin verifikasi sidik jari, peralatan pengenalan iris dan lainnya masih belum dimasukkan ke dalam brankas pemantauan di ruang VIP terhubung ke kantor penanggung jawab distrik. Dia tidak berani melanggar aturan untuk menghadapinya. Di dalam lobi utama, Yang Siki sedang menunggu dengan cemas. Mengapa masih tidak ada gerakan di dalam? Mungkinkah anak itu membunuh Chehui di dalam ruang VIP? Yang Siki menjadi semakin ketakutan saat dia memikirkannya dan pada saat ini, Qin Lang keluar dari ruang VIP, berhenti. Yang Siki tiba-tiba berteriak, lalu berjalan cepat menuju Qin Lang dan meraih pakaian Qin Lang. Tidak bisa pergi, karena kamu masuk ke dalam ruang VIP tanpa izin. Setelah kami memastikan bahwa tidak ada kerugian, aku akan mengirim kamu ke kantor polisi. Apa yang kamu katakan? Lepaskan. Qin Lang tertegun sejenak. Yang Siki menangkapnya dengan erat, dan tidak bisa dilepaskan. Wanita ini bukankah terlalu kasar? Dia telah melihat sebelumnya bahwa dia merendahkan dirinya. Tidak apa-apa jika tidak perhitungan dengannya. Tetapi ini malah mulai main tangan. Apa ini? Mata Yang Siki tajam, dan melihat kartu tertinggi yang terlihat di saku Qin Lang. Dia menariknya keluar dengan cepat dan menatap Qin Lang seolah-olah telah memperoleh bukti. Beraninya kamu mencuri kartu. Ini telah melanggar kejahatan keuangan dan kamu harus diantar ke kantor polisi. Yang Siki tidak menyangka bahwa kartu ini milik Qin Lang. Dia tanpa sadar mengira bahwa pasti Qin Lang yang memasuki ruang VIP dengan alasan, lalu berpura-pura menjadi bodoh dan tercengang. Saat manajer C tidak memperhatikannya, dia mencuri kartu tertinggi. Lepaskan. Qin Lang benar-benar muak dengan wanita ini. Hati nuranimu merasa bersalah bukan? Yang Siki semakin memperkuat pikiran batinnya saat keduanya membuat keributan. Nasabah lainnya di dalam lobi juga bergegas kemari, lalu mengepung keduanya. Bahkan ada beberapa nasabah yang melangkah maju untuk membantu Yang Siki menangkap pencuri. Pada saat ini, Chehui yang telah membereskan segalanya keluar dari ruang VIP dengan cepat. Dia secara pribadi telah menyaksikan aset Qin Lang. Dia adalah penyimpan terbesar di bank cabang Jinling. Apalagi saat melakukan verifikasi dengan mesin pengenal sidik jari, itu mengatakan bahwa Qin Lang hanya memiliki sebuah rekening di keluarga 01, sebuah rekening yang sangat kaya. Belum lagi satu keluarga bukan seberapa sulit untuk bertemu dengan orang yang mulia seperti ini, bukan? Setelah bertemu dengannya, bisakah untuk tidak membuatnya terkesan, sekalipun merasa asing? Tetapi menurut pandangan Chehui, itu juga merupakan kehormatan yang sangat besar dan memiliki potensi keuntungan yang sangat besar. Namun, ketika dia melangkah ke lobi, dia malah melihat Yang Siki memukul Qin Lang dengan ekspresi yang kejam, sedangkan Qin Lang terlihat sangat marah. Hati Chehui tiba-tiba merasa kaget. Yang Siki yang bodoh itu. Dia sekarang tidak hanya bermain api sendirian, tetapi sangat mungkin akan melibatkannya. Apakah kamu bisa menyentuh orang yang memiliki saldo rekening sebesar 1,4 miliar yuan? Ketika orang itu menggerakkan jari tangannya, itu akan membiarkan kamu mati tanpa mengetahui bagaimana caranya kamu mati.